Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem limfatik. Sistem limfatik atau dikenal pula sebagai sistem getah bening adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara kerja darah. Sistem limfatik terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Sistem getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa, dan hal lainnya seperti virus, bakteri, dan jamur. Pada jaringan tubuh di luar aliran darah, ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaring bakteri atau virus dan zat lainnya. Lalu cairan yang telah tersaring, garam dan protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Sistem limfatik memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur keseimbangan cairan tubuh. Salah satu fungsi sistem limfatik adalah membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh lalu mengembalikannya kelebihan cairan dan protein ke pembuluh darah. 2. Menyerap sebagian bagian lemak makanan dalam usus. Fungsi limfatik berikutnya adalah menyerap sebagian lemak makanan dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. Yang ketiga yaitu melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Fungsi sistem limfatik yang paling utama adalah melindungi tubuh dari zat asing yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik menghasilkan dan melepaskan limfosit, yakni sel darah putih khusus, untuk menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Organ yang terdapat pada sistem limfatik terdiri dari tonsil, sumsum tulang belakang, limfa, timus, kelenjar getah bening, dan pembuluh getah bening. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai organ sistem limfatik. Yang pertama ada tonsil atau amandel. Tonsil atau dikenal dengan nama amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup atau tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah bagian penting dari sistem limfatik dalam tubuh. Salah satu fungsi kelenjar timus yang utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Lalu yang ketiga ada limfa. Limfa adalah organ sistem limfatik yang paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut Anda. Limfa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. Lalu ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya merupai kacang. Ada ratusan kelenjar getah bening pada tubuh manusia. Kelenjar getah bening dapat ditemukan sendiri atau dapat kumpulan yang banyak terdapat pada leher, pada bagian dalam, ketiak, di usus, dan di antara paru-paru. Kelenjar ini memiliki sel darah putih yang merupakan sel imun yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Lalu yang kelima ada pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi pembuluh limfatik adalah membawa cairan limfa atau cairan getah bening. Dan yang terakhir ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari organ sistem limfatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Sumsum tulang belakang terletak di pinggul dan tulang dada. Sekian dan terima kasih.